Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan coba membahas kuis ya yang berkaitan dengan materi persamaan kuadrat. Baik, soal yang pertama yaitu kita diminta untuk menentukan faktor ya, salah satu faktor dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 9x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini sebaiknya kalian sudah memahami bagaimana cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat ya. Ini tinggal menerapkan saja apa yang kalian sudah pahami. Baik, di sini kita tuliskan dulu, kemudian kan ya, kita tahu bahwa si 9x ini ya harus di split ya, harus dijadikan penjumlahan dua bilangan, di mana dua bilangan itu merupakan kalau dikalikan hasilnya min 10 ya, min 10 itu dari 2 dikali min 5. Dan kalau ditambahkan harus 9. Maka kita dapat simpulkan adalah bilangan itu, si 9 itu diubah jadi 10 sama min 1 ya kan. Kalau 10 min 1 ya kan. Jadi kalau 2 dikali min 5 itu kan min 10. Dan penjumlahannya harus 9. Coba cari dua bilangan, hasil kalinya min 10, hasil jumlahnya 9. Ya cuman yaitu siapa? Yaitu 10 sama min 1. Ya kan. Jadi kalau kita operasikan 10x dikurangi x itu tetap aja 9x kan. Jadi cuman kita ubah doang. Oke. Berikutnya dari sini kita asosiasikan ya. Asosiasikan artinya kita kelompokkan. Yang dua suku awal kita kelompokkan, kasih kurung gitu ya. Jadi mengelompokkan itu tandanya apa? Kita kasih kurung ya, di kurungan. Nah, yang belakang juga sama kita kurungan ya. Nah, tapi untuk mengurungkan yang belakang, karena yang di luar itu negatif, berarti ketika si min 5 itu mau masuk dalam kurung, berarti si minnya harus dikeluarin. Supaya nanti ketika kita buka kurungnya ya, jadi kalian ketika mengurungkan itu harus pastikan lagi ya, ketika dibuka kurungnya itu bentuknya tetap sama dengan sebelumnya. Jadi di sini negatif dikali x, negatif kali min negatif kali plus 5 min 5. Jadi sudah aman nih ngurunginnya. Ya ingat ya, jadi ketika kita memberikan kurung ya dalam suatu bentuk suku-suku kayak gitu, pastikan ketika kurungnya dibuka itu bentuknya tidak berubah dari yang awalnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita kelompokkan menjadi dua suku ini ya, menjadi dua kelompok, jadi dua suku, kita lihat, perhatikan setiap sukunya. Ada yang bisa disederhanakan apa tidak gitu kan ya. Nah, di sini suku pertama bisa kita sederhanakan nih. Jadi di sini 2x-nya kita keluarkan, maka sisanya tinggal x tambah 5 gitu ya. Jadi kalau kita kalikan lagi, balikin lagi ya, selalu cross check. Ini dapat sama, ini dapat sama. Yang belakang ini sudah mentok nih. Ya, udah mentok, jadi kita biarkan saja. Mungkin di sini ada angka 1, tapi kita tidak tuliskan. Nah, kemudian dari dua suku ini coba lihat nih, ada nggak sih bentuk yang sama? Nah, ada nih, yaitu x tambah 5. Di sini juga ada x tambah 5. Keluarin ya, tarik keluar x tambah 5-nya. Sisanya simpen dalam kurung yang di sebelahnya. Yang di sini sisanya kalau si x tambah 5-nya dikeluarin, diambil, sisanya adalah 2x, tulis gitu ya. Yang di sini yang di belakang kalau kita keluarkan x tambah 5-nya, yang tersisa cuma angka 1. Jadi bentuk faktor 2x kuadrat tambah 9x min 5 sama dengan 0 adalah x tambah 5 dikali 2x min 1. Maka kalau ditanyakan salah satu faktornya yang mana, ya tinggal pilih aja ya. Bisa x tambah 5, bisa juga 2x min 1. Gampang ya. Next, soal yang berikutnya. Di sini ada soal salah satu akar persamaan kuadrat berikut adalah min 3. Maka tentukanlah nilai P yang memenuhi persamaan ini. Ya, jadi persamaan kuadratnya ini kita disuruh menentukan nilai P jika akar persamaan kuadrat itu sama dengan min 3. Wah, ini gampang banget ya. Kenapa? Nah, kita harus paham dulu bahwa yang disebut akar persamaan kuadrat itu apa? Nilai X ya kan? Nilai X yang memenuhi persamaan ini. Ya udah, berarti kita tinggal untuk mendapatkan nilai P tinggal substitusi aja kan ya. Tinggal substitusi, ganti si X-nya dengan min 3. Dapat min 3 kuadrat kali min 3. Dapatnya apa nih? 9P min 15 min 3 sama dengan 0. 9P-nya sama dengan 18. P-nya sama dengan 2. Beres ya, gampang. Soal berikutnya, di sini ada jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan kuadrat di bawah ini. Jadi ini persamaan kuadratnya, akarnya P dan Q. Berapakah hasil dari jumlah pangkat 3 akarnya? Ingat ya, jumlah pangkat 3 akarnya. Baik,
kita coba gali dulu lebih dalam apa yang kita punya, yaitu x kuadrat tambah x tambah 2 sama dengan 0. Akarnya P sama Q ya. P sama Q. Nah, maka ingat ya, ingat dari sifat akar persamaan ya, sifat akar persamaan kuadrat. Di sini kita kalau uraikan nih, di sini ada nilai A-nya itu 1, B-nya 1 ya kan. B itu yang koefisien X ya. C itu konstantanya 2. Nah, kita tahu kalau dia akar-akarnya P dan Q, maka kita bisa langsung cari jumlah P plus Q-nya itu pakai rumus min B per A, ya kan? B-nya siapa? 1, A-nya 1. Jadi, 1 dibagi 1 kan 1 ya. Dikali negatif, negatif 1. Berikutnya kalau dikalikan P kali Q, yaitu C per A. C-nya 2, A-nya 1, berarti 2. Nah, ini ternyata dari soal atas ini, kita punya ini. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertanyaannya adalah jumlah pangkat 3. Oke, jumlah pangkat 3 dari akar-akarnya. Jadi dari si P dan gini ya. Nah, ini. Jadi yang ditanyakan adalah P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3. Nah, ini ya. Coba kalian cari tahu bagaimana sih bentuk lainnya. Ternyata bentuk lainnya itu ini. Jadi bentuk ini sebisa mungkin kita ubah supaya melibatkan penjumlahan dan perkalian gitu ya. Gitu. Ternyata bentuknya adalah P plus Q pangkat 3 dikurangi 3P Q dikali P plus Q. Nah, ini bentuknya dari mana? Coba kalian cari tahu sendiri ya. Baik, kalau kita sudah tahu nih bentuk yang ditanyakannya seperti ini ya, gampang ya, tinggal kita ganti aja angka-angkanya di sini, yaitu min 1, P Q-nya kita ganti 2, P plus Q-nya ganti min 1 lagi. Tinggal dioperasikan, ini min 1 plus 6 sama dengan 5. Jadi jawabannya 5. Mudah ya. Next, berikutnya ada soal jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini. Nah, ini mirip. Maka bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper A dan seper B. Ya, ini persamaan kuadrat yang kita punya ya. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya. Kita cari dulu apa yang kita punya ya. Di sini x kuadrat tambah 3x min 1. Akarnya A dan B, berarti kita bisa cari hasil penjumlahannya itu apa? Min B per A ya, min 3 per 1. Jadi min 3, hasil kali si A dan B nya adalah min 1, C per A. Jelas? Nah, kemudian kita perlu ingat ya, bahwa untuk mendapatkan persamaan kuadrat yang baru, maka kita coba cari hasil penjumlahannya ya. Hasil penjumlahannya. Penjumlahan ini kan persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper A dan seper B. Jadi kita cari hasil penjumlahan akar-akar yang baru ini ya. Seper A ditambah seper B kita tambahkan, dapatnya ini kita tinggal sederhanakan, dapat B plus A dibagi A per B. AB gitu maksudnya. Ini tinggal dimasukin angkanya min 3 min 1 jadi 3. Juga perkaliannya, seper A kali seper B sama dengan seper AB sama dengan 1 per AB-nya kita ganti min 1 sama dengan min 1. Ya, jadi ingat ya, ketika ada pertanyaan persamaan kuadrat yang akar-akarnya anu dan anu. Nah, ini kita cari apa? Penjumlahan si anu dan perkalian si anu gitu ya. Oke. Kenapa kita harus kita cari penjumlahan dan perkaliannya saja? Ternyata rumusnya kayak gini kan ya. Kita ingat persamaan kuadrat yang baru ya, persamaan kuadrat yang baru yang akarnya seper A dan seper B. Ini akarnya boleh apa aja ya. Bentuk dasarnya itu kayak gini. X kuadrat dikurangi seper A ditambah seper B, jadi penjumlahan ya kan, kita rangkumnya kayak gitu. Ditambah dengan perkaliannya. Ya, makanya kalau kalian ditanyakan persamaan kuadrat baru, cukup apa? Cari hasil tambah dan hasil kali dari akar persamaan kuadrat yang baru tersebut. Nah, ini kan tadi kita udah cari ya kan. Jadi kita tinggal gunakan aja. Kita tinggal pakai, ya ini hasilnya 3, ya ini hasilnya min 1. Maka akan didapat x kuadrat min 3x min 1 sama dengan 0. Oke, mudah ya. Next, soal yang terakhir di sini, jika M dan N merupakan akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan M-nya kurang dari N, maka nilai dari 3M ditambah N sama dengan berapa? Oke, ini ingat ya, akarnya itu M sama N. Ya, berarti tinggal kita cari akarnya ya, atau cari nilai X-nya. Nah, di sini tinggal boleh pakai cara apa aja. Di sini saya coba faktorkan, dapat faktornya ini ya. Kalau kita cek, ini 3x kuadrat betul. Min 6 ditambah 2 min 4
2 kali min 2 min 4. Jadi ini faktornya sudah betul, maka dari sini didapat 2 nilai X nih. Min 2/3 ya, dari ini dibuat sama dengan 0, yang ini dibuat sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 2. Nah, pertanyaannya mana yang M, mana yang N gitu kan ya. Nah, kita lihat lagi syaratnya apa? M-nya lebih kecil dari N, maka yang kita pilih sebagai M adalah min 2/3, yang kita pilih sebagai N adalah si 2-nya. Sehingga kalau pertanyaannya 3M plus N, ya maka kita tinggal masukkan aja ya kan. M-nya kita masukkan, min 3/2, N-nya 2. Oh, ini belum dimerahin nih. Tapi di sini N-nya kita ganti 2. Maka akan didapat min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi jawabannya 0 untuk soal ini. Oke, next. Oh, udah habis. Baik, mungkin itu ya. Itu pembahasan untuk kuis persamaan kuadrat. Mudah-mudahan dapat difahami dan dapat memberikan ide untuk penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.